Ya, kita lanjut ya Bapak Ibu. Eh, Kalau tadi fakta-fakta yang sudah ditunjukkan di situ, bagaimana kebutuhan zaman ke depan membutuhkan dasar-dasar dari sistem informasi. Atau boleh dikatakan nanti adalah orang yang paling sukses itu sekarang adalah orang yang paham ICT. Ya, seorang insinyur, seorang sarjana teknik, kalau dia tidak paham ICT pun nanti dia lambat laun akan terkubur karena akan tertinggal jauh di situ. Ya, sehingga sekarang banyak di kurikulum pendidikan tinggi ICT memiliki prosentase yang tinggi, yang besar. Demikian juga di kita. Makanya S2 Manajemen Pendidikan Universitas PGRI Semarang itu termasuk salah satu perguruan tinggi di samping ada UNY, ada UPI yang masih mempertahankan sisi SIMDIK-nya di sini. Karena harapannya yaitu tadi, masa depan panjenengan adalah menjadi manajer handal di masa depan. Kalau tidak memahami situasi tentang itu, maka tertinggallah panjenengan jauh di sana. Oke Bapak Ibu, kita akan lihat bagaimana atau apa toh pentingnya kita mempelajari SIMDIK. Ya, dengan proses progres perubahan zaman yang ada di situ kita bisa cermati. Ya, Bapak Ibu, kita bisa cermati bahwa ya, adanya perubahan ya di setiap lini bidang kehidupan manusia. Tidak kalah di situ pada bidang pendidikan. Bagaimana semua perubahan itu muncul di situ. Ya. Kemudian bagaimana keputusan-keputusan harus dibuat ya, supaya nanti bisa tergambarkan di situ. Ya, jadi betapa pentingnya SIMDIK itu harus ada di sini. Oke, Bapak Ibu, kita lihat ya. Lalu apa yang harus dimiliki? Apa yang harus dipersiapkan? Tentu saja yang pertama adalah SDM-nya. Ya, bagaimana SDM-nya bisa mampu atau mumpuni untuk melaksanakan skill ICT tadi, literasi dan ICT tadi. Nah, kalau itu tidak cukup, tidak ada, ya otomatis itu hanya mimpi. Setelah SDM, infrastrukturnya. Ya, infrastrukturnya. Bagaimana Bu, saya akan mengajarkan daring. Murid saya itu tidak punya HP. HP-nya milik orang tuanya saja, HP jadul. Ya sudah, kalau sudah bicara itu kita tidak bisa paksakan Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi kita tidak bisa paksakan daring dengan kondisi seperti itu. Tapi Bapak Ibu, apakah mau seperti itu terus? Itu kondisi saat ini. Kalau itu kondisi saat ini, maka akan segala berubah dengan pasti pada kondisi-kondisi ke depan. Jadi tidak bisa menjadi pegangan bahwa wah daring itu susah untuk diterapkan karena kondisi kita tidak mungkin seperti itu. Tidak mungkin menurut pandangan Bapak Ibu. Begitu ya. Tapi untuk tuntutan zaman tidak. Nah, lalu sistem informasi aplikasi pendidikan dengan merebaknya COVID-19 ini, bagaimana bersatu padunya ya server-server untuk penyedia wifi itu ya, supaya anak-anak mahasiswa siswa bisa belajar dengan bebas, dengan tidak terlalu mahal di situ ya. Mereka bersatu padu memberikan sumbangan-sumbangan itu ya, sehingga tidak perlu dikhawatirkan di situ. Sistem sedang dibuat, sistem akan dibuat sebaik-baiknya, dan setiap saat yang perlu Bapak Ibu pahami bahwa yang namanya teknologi itu tidak sekali ditemukan itu untuk seumur hidup. Begitu ya, karena selalu akan berubah. Learning jelas, sekarang sedang berproses di situ. Lalu pustaka digital jelas. Makanya kemarin saya bilang, enggak usah Bapak Ibu cari buku di toko buku. Wong enggak boleh datang beli ke toko buku. Gitu ya. Maka Bapak Ibu harus carinya adalah buku-buku online.
ya, buku-buku dalam bentuk PDF yang sudah tersebar di perpustakaan digital kita. Gitu. Jadi monggo itu yang nanti perlu Bapak Ibu persani di sana. Sehingga kita harus siap, mau dan tidak mau, mampu dan tidak mampu, kita harus siap. Ya, tantangannya jelas ya, banyak. Ini salah satu tantangannya kita di sini sekarang. Dengan COVID itu membawa kita pada perubahan dan itu tantangannya. Ya, tantangannya ada di depan mata. Kalau bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah mahir tidak ada masalah. Bagi Bapak Ibu yang tidak, ya ini belajar. Karena hakiki manusia itu memiliki rasa ingin tahu yang tak pernah putus. Maka belajar, dan belajarlah. Bangunan sikap, karakteristik positif, karakter positif itu yang harus dikembangkan. Ya, belajar, dan belajar itu. Termasuk saya di sini. Walaupun kalau dibilang dulu dengan tatap muka sebelum wabah COVID itu jam kerja bisa mulai pukul 8 sampai dengan pukul 4 sore. Sekarang dengan adanya COVID bisa jam kerja mulai pukul 8 sampai pukul 24.00 kan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi lebih padat, tapi bismillah dinikmati. Semoga wabah ini segera berlalu dan kita bisa bertemu dalam tatap muka dan silaturahmi yang syahdu tentu saja ya. Apalagi ini menjelang bulan Ramadan. Kemudian yang berikutnya adalah produksi dan pemutakhiran sumber belajar. Belum tentu cepat ya, belum tentu cepat. Ya, ada banyak hal yang perlu kita lihat. Kemarin saya mau cobakan Zoom di kelas saya, tapi kebetulan yang ramah dengan Zoom baru beberapa. Ya, sehingga saya tidak bisa paksakan di situ. Ya, akhirnya saya pakai Google Classroom. Walaupun di Google Classroom dia punya kekurangan juga, walaupun dari sisi kelebihannya juga ada kan begitu. Ya, kemudian di yang lain juga begitu. Mungkin panjenengan kalau ada bertemu dengan Bapak Ibu dosen yang hanya menggunakan WhatsApp grup ya sebagai sarana perkuliahan, yaitu. Ya, itu proses belajar. Jadi mau tidak mau kita dipaksa untuk belajar ya, dan dalam proses itu semuanya tidak melaju dengan kecepatan yang sama. Dan itu harus kita sadari. Dan seorang guru, seorang dosen di dalam era ini tidak boleh memaksakan seperti halnya kita mengajar di masa lalu. Paham anak-anak, semuanya mantruk semua. Anak-anak ada pertanyaan, tidak ada pertanyaan, diem semua. Nah, itu tuh masa lalu, mengajar masa jadul. Sekarang tidak boleh seperti itu. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya diseminasi, ya, adanya diseminasi. Penyampaian materi ajar mutakhir ya, belum tentu dengan cepat dan belum tentu juga menyabar dengan secepat yang kita harapkan kan begitu ya. Ada toleransi yang mungkin harus diberikan. Ya, sisi manusiawinya teruji. Kita bukan robot, maka disinilah sisi manusiawinya bekerja. Ya, itu yang perlu diperhatikan. Ya, terobosannya jelas ya. Bagaimanapun juga kita harus belajar di banyak cara. Saya pun sama. Saya pun belajar ya di banyak cara. Ya, karena kalau kita tidak mau belajar, kita akan tertinggal. Jelas itu. Kemarin dulu saya pernah bilang bahwa di abad 21 ini yang muda yang berkarya, yang tua mati saja. Lah, panjenengan mau kelompok yang mana? Yang muda yang berkarya atau yang tua yang mati saja? Kan begitu ya. Itu yang perlu dicermati. Ini keras banget ini orang-orang milenial bicara. Yang tua tidak boleh ikut. Yang berkarya adalah yang muda. Maka kita di sini haruslah jadi orang muda yang terus berkarya. Begitu Bapak Ibu, perlu kita cermati di sini ya, bahwa TIK hanya alat. Ya, alat itu yang membuat adalah pakarnya. Ketika kita bicara tentang sistem informatika, sistem informasi, yang membuat sistem itu sudah pakarnya. Tetapi apa yang hendak dibuat, kontennya apa, isinya apa, itu kita. Maka ini pentingnya membedakan bagaimana SIMDIK di manajemen dengan sistem informasi di TIK. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti akan bedanya dan itu menjadi terobosan kita. Bagaimana asal muasalnya adanya
SIM di kepegawaian. Lah itu dasarnya kan begitu. Bagaimana data pegawai yang banyak sekali, kalau manual nanti berkasnya numpuk banyak di kementerian, bisa sampai orang-orang yang bekerja di bagian kepegawaian itu harus tergusur karena tumpuan berkas yang semakin tinggi. Kan begitu. Itu kan tidak sehat. Lah, itu untuk 5 tahun saja sudah seperti itu. Bagaimana dengan data 10 tahun, 15 tahun? Kalau kita diberi panjang umur, kita bisa bekerja lebih dari 30 tahun, Bapak Ibu. Lalu bagaimana dengan data-data kepegawaian kita kalau itu masih dalam bentuk manual? Gitu ya. Jadi di era tahun 2016, 17, 18 mulailah dikenalkan adanya sistem informasi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan itu jelas merubah semuanya. Ya, merubah semuanya. Yang namanya perubahan itu memang tidak nyaman. Ya, yang tidak nyaman itu adalah yang tidak mau berubah masalahnya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi perlu diperhatikan. Oke Bapak Ibu, kita perlu cermati di situ bagaimana perubahan itu akan membawa banyak hal. Pertama adalah bagaimana kita memahami bentuk dulu, betul-betul memahami dulu konsep perubahan itu. Lalu perencanaan untuk mengeksekusi perubahan itu. Kemudian implementasi. Kendalanya yang ada di sini adalah kebanyakan dari kita pada posisi ini gagal paham terhadap apapun yang ada yang kita terima. Panca indera kita menyaring apa adanya tanpa di situ ditahan dulu untuk bisa ditafsirkan, diidentifikasi. Ya, disaring saja apa adanya di situ. Ya, ini yang menimbulkan gagal paham. Ya, kemudian ini bagaimana kita mengeksekusi semuanya itu supaya realita kita menjadi nyaman, perubahan yang nyaman, dan kita tumbuh menjadi orang-orang muda kembali dengan semangat yang membara. Oke, Bapak Ibu kita lihat. Mungkin Bapak Ibu perlu atau pernah menjumpai tulisan ini ya. Bagaimana manajerial kita yang baik ya. Organisasi yang tangkas dalam mengedepankan satu perubahan. Satu organisasi itu kan penilaiannya pertama ada di leadershipnya, di leadernya ya. Bagaimana leadernya itu mampu memberikan, menunjukkan keterampilan kepemimpinan yang dia kuasai. Kemudian selain itu ada mindset dan value. Bagaimana mindset dan nilai-nilai yang muncul dalam organisasi itu. Sehingga kalau kita misalkan pemimpin itu sebagai sopir dan kita yang ada dalam organisasi itu sebagai penumpang, maka kita berada di posisi yang mana? Karena hanya ada 2 kriteria di masing-masing. Bad driver atau good driver. Atau bad passenger atau good passenger. Kita berada di posisi yang mana? Ya, kita ada di posisi yang mana? Ya, kalau yang menang yang mana? Otomatis yang menang itu yang good semua. Gitu ya. Drivernya good, passengernya good. Drivernya sudah mengingatkan, Bapak Ibu sabuk pengamannya good. Penumpangnya juga begitu. Ya, good kan begitu. Ya. Drivernya tidak bermain HP ketika nyetir, good. Tapi kalau nyetir pakai sambil bermain HP, bad. Kan begitu ya. Bagaimana itu akan dibawa? Ya, sehingga yang perlu di situ adalah keterampilan yang dimiliki oleh driver itu untuk membawa kendali mobilnya, membawa kendali organisasi kalau itu dimisalkan sebagai leader. Orang-orang di dalamnya itu menjadi tanggung jawabnya dia. Gitu ya Bapak Ibu, itu yang perlu dicermati. Kita lihat sekilas di situ. Ya, sehingga akan menjadi catatan penting di sini bagaimana seorang leader bisa menghandle sebuah perubahan. Makanya kalau masa lalu itu kita bicara tentang kepemimpinan visioner itu hanyalah mimpi, sekarang kepemimpinan visioner itu harus dikuasai karena dia menjadi ujung tombak dalam sebuah perubahan.
Ya, itu yang perlu diperhatikan Bapak Ibu. Ya, saya hanya tunjukkan beberapa hal yang mungkin menjadi kunci dasar. Ya, ini perlu dicermati Bapak Ibu, banyak diskusi di sana sehingga kita bisa perhatikan. Ya, saya akan tunjukkan sekarang bagaimana di dalam bidang akademik. Bidang akademik itu kan banyak ya Bapak Ibu ya. Kalau kita awali dari mulai kondisi input siswa. Nah, kita tidak bicara pada database siswanya, tapi database siswa di dalam proses pembelajarannya, inputnya dulu. Bagaimana input dari SDM dari organisasi itu kan menjadi penting itu ketika kita bicara akademik ya. Lalu prosesnya bagaimana, proses pembelajarannya, proses pendidikannya, lalu kemudian keberhasilannya, berarti outputnya indikatornya dengan penilaian. Ya, dalam proses outputnya nanti ada monitoring, ada supervisi, ada penilaian kinerja proses. Ya, kinerja proses boleh dari kinerja guru maupun kinerja peserta didiknya. Ya, itu nanti yang perlu dicermati ya. Itu ada banyak Bapak Ibu, sehingga kalau kita hanya bicara tentang simdik akademik, simdik bidang akademik, maka itu sebetulnya bicara tentang hal yang ruwet. Sehingga Bapak Ibu, sebagai pemula, Bapak Ibu boleh ngambil satu bagian yang ada di dalam pekerjaan akademik itu. Ya, itu yang perlu dicermati. Ya, ini beberapa contoh di situ. Ini masih umum ya, kalau di dalam pengelolaan sekolah, dasar pengelolaan kita perlu cermati. Pertama jelas visi misi ya, tujuan ya, strategi pencapaian sasaran dan seterusnya itu harus kita kuasai, itu dasar. Ya, itu dasarnya. Sehingga perlu dicermati di sini bagaimana itu berperan. Teknologi mau diperankan di mana, di pengelolaan sekolahnya, di bagian mananya, ini jelas gambaran barunya. Karena yang ada di sini bagaimana sekolah baru itu lebih mandiri dan bermutu. Ini targetnya di sini. Ya, ini sebagai sarana pembantunya, hanya menjadi sarana pembantunya, karena yang mengerjakan orang ahli, kontennya penjenengan sebagai leader yang ada di sini. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini sekilas Bapak Ibu sudah paham 8 standar yang menjadi acuan dasar. Standar itu sekarang sudah pasti, sudah ada di sana, rapot mutu sudah tergambar berbasis IT ya. Bagaimana kita melihat penilaian-penilaian yang dulu manual sekarang sudah jelas, sudah cetol, langsung otomatis tergambar, grafik muncul otomatis, terlihat ketika data angka-angka muncul di sana. Nah, sistem sudah membangun di situ. Bagaimana kita membuat potret dari sistem itu menunjukkan bahwa sekolah bermutu. Potretnya bagaimana? Deskripsi potretnya bagaimana? Itu yang menjadi pertanggungjawaban kita. Gitu ya Bapak Ibu ya, itu yang perlu dicermati ya. Saya bicara tentang akademik lagi tadi karena bicara kita tentang akademik tadi. Oke. Akademik. Saya lewati aja yang ini ya. Oke. Nah, kita lihat, oh kok sudah, terima kasih. Ya, nanti Bapak Ibu boleh menjadi sub-sub, melihat ke sub-sub ya. Kalau ini contoh di kami di dalam bidang penelitian pengabdian bukan akademik ya. Akademik itu ini kemudian kok contohnya enggak ada. Pengembangan. Nah, ini contohnya di Simdik SDM ya, nanti yang bertugas di Simdik SDM harus bisa menjelaskan ini bagaimana model desainnya. Model ini kita yang buat. Bukan ahli ini karena model konten ya, model isi, ini sumber daya juga. Begitu Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan memilah-milah untuk Simdik akademiknya. Begitu Bapak Ibu untuk review kita kali ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.